Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas Indralaya B. Saya Amanda Putri Berlian. Saya Desi Anggraini. Saya Tri Rahayu. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai biomolekul penyusun makhluk hidup. Namun sebelum itu, adapun tujuan dari pembelajarannya kali ini yaitu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, dan konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Sedangkan kemampuan akhir pada pokok bahasan ini adalah mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan biomolekul dalam makhluk hidup. Dalam membuat proyek ini, kami menggunakan beberapa alat. Yang pertama yaitu referensi, yang kedua buku, yang ketiga pena, dan yang keempat handphone. Adapun bahan-bahan yang kami amati, yang pertama nasi, yang kedua daging ayam, yang ketiga telur ayam, dan yang keempat yaitu kacang tanah. Adapun langkah kerja yang kami lakukan, yang pertama mencari dan membaca referensi baik dari buku ajar maupun internet. Kedua, mengambil inti materi mengenai biomolekul penyusun makhluk hidup. Ketiga, mencari objek untuk diamati. Keempat, mendokumentasikan objek. Dan yang kelima, membuat video dari objek yang diamati. Biomolekul adalah molekul berbeda penyusun makhluk hidup yang saling berinteraksi sebagai logika molekuler keadaan hidup. Biomolekul penyusun makhluk hidup memiliki 4 jenis, yaitu polisakarida, lipid, protein, dan asam nukleat. Nasi. Berdasarkan bahan-bahan makanan yang kami amati, dapat diketahui bahwa 100 gram nasi mengandung 28 gram karbohidrat. Karbohidrat sendiri merupakan penyusun dari biomolekul polisakarida. Karbohidrat yang terkandung dalam nasi memiliki fungsi utama sebagai sumber energi. Kandungan nutrisi dalam karbohidrat kompleks menjadi sumber energi untuk menjalankan sistem metabolisme tubuh. Jika asupannya kurang, sel tidak dapat berkembang dan berfungsi dengan baik sebagai pembentuk membran sel. Selain itu, karbohidrat juga berguna untuk meningkatkan massa otot. Saat kekurangan asupannya sebagai bahan bakar, tubuh mengambil energi dari otot agar organ dalam tubuh bisa menjalankan fungsinya. Daging ayam. Menurut data dari Kementerian Kesehatan RI, dalam 100 gram daging ayam mengandung lemak total sebesar 25 gram dan kolesterol 60 mg. Lemak sendiri memiliki fungsi yang penting diantaranya sebagai sumber energi, membentuk sebagian besar membran sel termasuk membran plasma, membran inti, retikulum endoplasma, dan badan Golgi. Telur ayam. Dalam 100 gram telur terkandung protein sebesar 13 gram. Protein dibentuk dari 20 jenis asam amino. Protein berfungsi sebagai pembentuk membran sel, sebagai biokatalisator, nutrien, protein transport, protein kontraktual, protein struktural, dan protein pengatur. Kacang tanah. Menurut Dial E, Decision Nutrition Information Society of British Columbia, PHD, kacang tanah mengandung purin dalam jumlah rendah hingga sedang. Purin sendiri merupakan senyawa basa nukleotida seperti guanin, adenin, dan santin yang merupakan komponen dasar DNA, RNA, dan ATP baik pada tumbuhan maupun hewan. Di dalam tubuh, purin akan dipecah untuk menghasilkan asam urat yang berkontribusi pada pembentukan kristal, bertanggung jawab atas gejala asam urat. Dikutip dari Livestrong, Rabu 8 Juni 2022, kacang tanah mengandung cukup purin untuk menyamai 79 gram asam urat per setiap 100 gram. Jumlah tersebut dianggap sebagai konsentrasi purin rendah hingga sedang. Selain itu, kacang-kacang seperti kacang tanah juga bermanfaat bagi pengidap asam urat lantaran mengandung asam lemak yang memiliki sifat anti-inflamasi.